Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi, kembali dari mama, dari mana mam? Dari mana-mana aja tadi ya. Oke, kita lanjut untuk sebuah pengendalian ya, dalam artian mengapa keadaan kalian itu tidak bisa berubah? Ada apa? Kenapa? Tadi kita sudah mempelajari tentang di season 1, yaitu mengapa ya. Apa yang harus kalian pelajari dari sebuah masalah yang timbul. Dan di sini kita mau melihat ya, cerita tentang apa sih sebenarnya yang kalian pikirkan itu, sehingga kalian mendapatkan masalah yang mengambang, yang tergantung. Apa sih yang menjadi kendala? Ini yang mau kita bahas ya, kendala dari sebuah perjalanan itu ya. Ada apa sayang ya? Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dikatakan di sini, kendala dari kalian itu adalah terlalu overthinking, kurang tidur, banyak mikir, nanti begini, nanti begitu, tidak pernah mau introspeksi diri. Harusnya kalian introspeksi diri sayang. Introspeksi diri untuk mendapatkan ketenangan dan solusi. Tapi kalian tidak mempelajari dari sebuah kendala. Harusnya kendala ini kalian jalaninya dengan benar. Kenapa? Permasalahan yang kalian rasakan itu tidak bisa kalian dapatkan. Harusnya kalian bisa melihat dari sebuah perjalanan. Oke, permasalahan awal yaitu kenapa kok kalian ini tidak menyelesaikan masalah yang sudah usang. Masalah yang sudah lewat kalian tidak selesaikan. Harusnya kan kalian selesaikan. Mau ngambang kek ya, mau ngapung-ngapung kek. Itu harusnya kalian selesaikan itu permasalahan. Jangan kalian diam-diamin saja. Hai mami, kenapa selalu dibilang masalah kayak mengapung mami? Aduh, Acung jadi ingat Acung sakit perut mau ke toilet dulu. Ngapain Cong ke toilet? Lo buang apa? Buang mantan lo. Ayah mami, ternyata Acung punya banyak mantan oh. Pantas saja itu toilet harus disedot. Ternyata terlalu banyak mantan yang dibuang sama Acung. Acung bohong ah. Katanya Acung tidak pernah punya mantan oh. Ternyata Acung punya banyak mantan ah. Acung bohong. Ayah mami, Acung cuma pergi sakit perut pergi toilet. Ayah tidak ada mantan. Cuma meme yang Acung sayang oh. Makanya Acung tidak pernah punya mantan. Tidak mungkin Acung mau punya mantan, nanti Acung pisah sama meme itu jadi mantan oh. Jangan sayang. Ayo mami, Acung mulai gombal lagi. Cukup. Cukup ya. Tidak ada mantan kalian ya. Sudah cukup ya. Dikatakan di sini, kalian tidak mau introspeksi diri. Kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk memperjuangkan dari sebuah hubungan. Kendalanya adalah harusnya kalian bisa melihat apa yang menjadi masalah dari kehidupan ya. Kalian bermasalah ya dengan ekonomi ya, problem. Tapi seharusnya kalian bisa berpikir lebih jelas lagi. Kendala ini yang menjadi riskan. Harusnya kendala ini bisa kalian dapatkan dikala kalian tahu jalan keluarnya. Bukan kalian larut bersedih-sedih, bersedan-sedan, berseduh-seduh, akhirnya tidak tahu solusi bagaimana, hidup berjalan terus, ekonomi berjalan terus, akhirnya babak belur. Ini kalian jalani sekarang. Dan dikatakan di sini, ya, sebagian dari kalian, ya, tujuan hidup itu berjuang. Betul kalian berjuang, tapi sebagian kendala yang kalian dapatkan dari sebuah faktor kenapa permasalahan ini tidak selesai-selesai karena kalian berjuangnya setengah-setengah. Kalian masih merasakan akan ada tawaran cinta datang kembali dari seseorang yang tidak punya ketegasan. Bagaimana ini yang kalian dambakan, ini yang kalian inginkan, penawaran cinta.
datang dari seseorang yang bisa memberikan cinta, yaitu cinta yang kalian inginkan. Kalaupun kalian menolak dari sebuah cinta di masa lalu, memang betul, tapi harusnya kalian berjuangnya itu secara gentle, secara nyata. Kalau kalian tidak mau lagi memperjuangkan, tunjukkan kalian mampu, kalian bisa keluar dari energi seseorang yang bermain tentang sebuah cinta dari ketegasan yang tidak pernah dikasih. Berjuangnya jangan setengah-setengah, tunjukkan kalian bisa keluar dari energi seseorang yang memanipulasi dengan cinta. Berjuang itu keluar, bukan berjuang cuma di atas kaki tetapi goyang-goyang, tidak ada ketahanan fisik. Akhirnya kalian hanya bisa berada di energi itu saja. Bagaimana ceritanya? Susah. Inilah kendala kalian. Yang di awal tadi, season 1 adalah faktor kenapa macam-macam kondisi yang terjadi yang harusnya kalian telaah di season 1 tadi. Di season ini, season 2, kendalanya apa? Gitu loh. Sehingga kondisi ini, hubungan ini mengambang itu kenapa gitu loh ya. Walaupun ini di beda kasus, tapi masih satu inti dari permasalahan yang terjadi di diri kalian ya. Dan di sini dikatakan kendalanya adalah sebuah kehancuran ya. Hidup kalian memang hancur, hidup kalian terpuruk, hidup kalian babak belur, hidup kalian sudah tidak bisa lagi. Sorry sebentar sayang ya, mami hidungnya gatal. Kenapa ini gatal? Aduh, saking berdebunya sudah rumah lama ini. Salam kopi hitam dulu ya. Nikmatnya teh Tara. Jangan lupa dipesan kopinya. Kopinya diminum, ampasnya bikin glowing kulit. Kulit badan jadi putih sayang. Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Tuh kopinya di situ tuh. Kalau maskernya juga sama sayang, bikin glowing muka ya kalau maskernya. Oke, tentang sebuah kehancuran di mana kalian betul-betul menjadi kendala setelah hubungan ini hancur babak belur. Akhirnya kalian stres karena apa ya? Terlalu banyak gosip, atau kalian takut terhadap gosip, atau kalian bingung kalau ada gosip. Akhirnya kebingungan ini pun terjadi. Kendala ini yang membuat kalian ricuh dan kalian bingung. Karena apabila kalian menerima kondisi yang sudah babak belur ini dan kalian mendapatkan sebuah gosip yang tidak baik, ini bagaimana? Harusnya kalian menentukan apa yang menjadi jalan keluar dari sebuah hubungan. Kalau kalian tidak menyudahi kondisi tersebut, ya kalian masih takut karena gosip. Apabila kalian menyudahi hubungan dengan pasangan kalian, ya kalian ini kan banyak yang mengambang nih. Untung tidak mengambangnya di air larut. Tukati tokai mam. Nah ini, kalian takut gosip. Kenapa kalian takut menjadi janda dan menjadi duda? Selama kalian berjalan di jalan yang benar, tidak ada yang harus dimalukan, tidak ada yang harus ditakutkan. Kalian sudah namanya membuat apa? Keputusan yang benar pada diri sendiri. Dan ini kendalanya seperti Mami bilang tadi, kalian tidak mau memutuskan yang namanya kerjasama. Apakah kerjasama ini bisa berjalan dengan baik atau tidak? Putuskan dari sekarang. Kalau kalian tidak putuskan, kendala kerjasama ini akan susah dan membuat diri kalian menjadi apa? Menjadi tahu sebagai tujuan kalian kemana. Ya, dikala kalian melepaskan hubungan
yang sudah tidak bekerja sama lagi sama kalian, yang tidak bisa berkomunikasi lagi yang baik, tidak bisa selaras lagi, tidak bisa buat apa? Kalian masa mau mengangkut beban terus-terusan? Kan tidak. Sudahilah kondisi tersebut secara nyata, bukan secara mengambang, ketidakjelasan. Apapun bentuknya bisa diselesaikan secara tegas dan secara bijaksana. Mau dibawa kemana hubungan ini? Faktor dari sebuah kendala harusnya kalian pelajari dulu. Apa yang menjadi kendala, apa yang tidak menjadi kendala. Pelajarilah kondisinya. Sehingga kalian tahu dari kondisi yang dipelajari, dari kendala yang kalian akan dapati, kalian pelajari. Di awal lesson 1 tadi, season 1 adalah tentang kondisi. Kondisi-kondisi yang kalian harus pahami dalam hidup. Dan di sini adalah tentang kendalanya apa. Ya, kendalanya kalian masih saja berada di konsep itu saja. Di konsep yang masih mau melakukan join partner dengan partner hidup yang begitu-begitu aja, yang selalu membawa beban hidup. Kalian tidak mau menyudahi sebuah kerjasama ini. Hidup bersama partner yang tidak membawa keberuntungan. Itu namanya. Walaupun kalian menyudahi, tetapi energi kalian tidak menyudahi. Sama saja kata Tuhan. Itu hanya only lisan saja. Bahkan ada yang masuk bersama tulisan dan lisan, tapi hatinya tidak. Itu. Akhirnya kalian masih terbebani sampai sekarang. Nah, itu sayang, pahami ya. Dan di sini kita mau lihat bahwa di sebuah kondisi, ya, ternyata kendalanya adalah kesulitan mencari tujuan hidup kalian. Kalian terkendala dengan tujuan hidup. Karena apa? Masing-masing dengan kalian ini tidak ada tujuan hidup. Harusnya punya tujuan hidup, sayang. Tapi tujuan hidup kalian tidak seperti yang kalian inginkan, gitu lah. Tujuan hidup ini paling penting sebenarnya untuk kalian maksimalkan, ya. Kendala dari sebuah kondisi yaitu tujuan hidup. Arahnya mau kemana? Apakah arahnya hanya menunggu ketidakpastian dari sebuah cinta? Kalian tujuannya hanya menunggu cinta saja, atau tujuannya mau dibohongi terus, mau dimanipulasi terus, atau pilihan kalian memang kepada cinta yang tidak punya tujuan? Ini kendalanya. Kendalanya adalah buka pikiran kalian. Kalian tidak pernah membuka pikiran kalian bahwa pilihan yang kalian pilih ini hanya bermodalkan cinta tetapi tidak bermodalkan tanggung jawab. Sehingga tujuan hidup kalian ini tidak ada. Pahami itu. Sebuah pilihan dari sebuah kendala. Apa yang menjadi kendala di kehidupan kalian sampai seperti itu? Pahami, pelajari, sayang. Ya. Dan di sini kendalanya adalah kehidupan yang stuck. Kehidupan yang stuck, kehidupan yang kecewa, kehidupan yang sedih. Jalan tak bisa, merangkul tak bisa, berpikir tak bisa. Apapun yang kalian lakukan dalam sebuah kondisi dari kendala, yaitu hidup yang stuck. Melangkah tidak bisa, merangkulnya tak bisa, berpikir tak bisa. Aduh babi, terima kasih ya. Ini karena apa? Sebagian kendalanya adalah bermain cinta. Kendalanya adalah adanya hubungan triparti. Ini yang menjadi kendala dari sebuah kondisi. Sehingga hidup kalian stuck.
karena masuknya orang ketiga ini menjadi kendala, dan kendalanya adalah kedua lagi tentang sebuah kepercayaan dari sebuah cinta. Tidak adanya cinta sejati, tapi kalian masih saja berkutat dengan kendala yang sudah tahu tripartit, tapi kalian tidak menyudahi. Kalian masih berada di situs itu saja. Sudahilah kendala itu agar kalian bisa keluar dari ini. Kalau kalian tidak menyudahi ini, tidak akan bisa keluar dari ini. Paham ya? Ini dan ini. Bayangin, coba lihat. Semesta. Dan babe masih berkokok terus itu. Ya. Semesta menyatakan kendalanya adalah triparti dan sebuah pengakuan cinta. Di mana kalian ingin mendapatkan sebuah pengakuan cinta. Bagaimana mau pengakuan cinta kalau cintanya banyak kali? Itu yang kalian tunggu, itu yang kalian perjuangkan. Wah, ini kendalanya. Pelajari dari sebuah kendala, ya. Kondisinya itu dipelajari dulu. Ini loh kondisi. Ini kondisi. Kondisi. Ini semua kondisi ini. Ini adalah kendala. Ya, inilah kendalanya kalian. Harus kalian pelajari tentang sebuah kendalanya. Sehingga kalian dapatkan dari sebuah kendala. Dan di sini dikatakan adalah ya, yang namanya tujuan. Pelajari sebuah tujuan hidup kembali. Binalah hidup kalian. Kalian yang menjadi kendalanya bagaimana caranya membina ya kondisi yang sudah hancur lebur. Bisa, kalian bukan tidak bisa. Kalau begini kalian belum bisa, tapi kalau begini kalian sebagian sudah bisa sebenarnya. Sudah bisa ya. Sudah bisa mencari jalan keluar untuk sebuah permasalahan, terutama finansial. Sebagian dari kalian, jujur sebagian dari kalian sudah bisa mengatasi kendala finansial. Sebagian tujuan kalian ya, ini kan tujuan nih. Awalnya kalian bingung tentang sebuah tujuan, kendalanya nih. Tapi sekarang kalian sudah mulai bisa. Aduh, burungnya bunyinya bagus sekali. Ya, kalian sudah bisa mengatasi kendala finansial sedikit demi sedikit. Dikala kalian sudah mengetahui dan melepas secara jelas. Babe masih terus. Secara jelas ini. Kalian satu persatu sudah mulai menyusun. Dari 1 menjadi 1, menjadi 2, terus semakin meningkat. Dikala kalian tahu caranya melepaskan ini. Melepaskan yang namanya ini. Stuck, energi triparti, dan energi cinta bucin. Sehingga kalian bisa menjalani yang namanya kehidupan finansial yang berangsur-angsur mulai baik. Dan kalian faktor dari kondisi ini sehingga kendala yang kalian dapatkan masih saja sakit hati. Kendalanya adalah kalian masih saja sakit hati. Ya, sakit hati ini harus kalian hilangkan. Ya. Harus menghilangkan rasa sakit hati. Harus mempunyai harapan hidup. Kalau kalian tidak punya harapan hidup, masih sakit hati, bolak-balik yang diucapin itu aja kayak kaset rusak. Nggak bosan kalian? Jujur aja Mami bilang ini. Kita yang dengerinnya aja bosan. Kata Tuhan. Keluarlah dari sakit hati ini. Kalau kalian mau bisa bebas.
dan mempunyai harapan yang jelas dan pasti. Sekarang kalian terikat dengan kata-kata kendalanya, yaitu sakit hati, dan itu tidak akan lepas membawa kemana kalian pergi. Harapan untuk bisa adanya sebuah kebebasan diri yang sebenarnya Tuhan berikan itu belum, karena kendalanya ini loh. Keluarlah dari sakit hati, keluarlah dari ini, energi ini, sehingga kalian merasa tidak terkurung dan terikat lagi secara bebas total. Dalam artian bebas yang positif ya sayangnya. Tapi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu ada harapan. Ada pilihan dari sebuah harapan. Yaitu kalian merindukan untuk sebuah harapan bisa bahagia kan? Keluarlah dari ini dulu. Dendam, benci, ya. Kemaki-makian kalian itu, toksik kalian itu loh yang masih banyak. Sehingga mengurung kalian. Dikurung oleh toksik dan devil kalian ini, sehingga masih ada ini. Keluar dulu. Ya. Kendalanya ini. Akhirnya menjadi ini. Keluar dulu ini, baru kalian bisa. Kalau enggak bisa. Bagaimana caranya? Ya, belajar dari sebuah ini tadi, kondisi ini. Makanya tadi Mami di lesson 1 kan bilang, pelajari ini baik-baik, jangan lihat tarot. Tapi dengarkanlah pesan yang Mami ceritakan, sehingga kalian paham. Bukan gila-gila tarot. Pahami itu. Ya, ini adalah buku yang kalian butuhkan untuk kalian belajar. Nah, ini kendalanya. Keluarlah dari kondisi ini. Kendala yang kalian hadapi sekarang ini masih ini. Toksik dan devil karena dendam. Sakit hati akhirnya mengurung kalian sampai kapanpun. Mau kalian bawa kemanapun, ke dunia nyata dan tidak nyata, kalian masih kondisinya ini. Terkurung. Harapan. Sedih. Pupus. Ya, itulah kendala yang harusnya kalian lepas. Dan di sini dikatakan yang namanya hasrat. Kalian harus sudah bisa milih. Hasrat yang kalian mau itu biologis atau hasrat karena pengen enak-enak, atau hasrat betul-betul menginginkan perjuangan dari sebuah perjalanan hidup yang kalian perjuangkan dengan sempurna dan yakin bahwa hidup itu harus bersemangat, hidup itu harus mempunyai tekad, hidup itu harus berjuang, bukan berjuang karena sebuah semangat karena ingin secara biologis ya, bukan. Tapi kalian kendala dari sebuah hasrat. Kalian memang ingin menyeimbangkan hidup kalian karena memang semangat hidup kalian ingin berubah. Bukan kalian semangat ingin berubah dari kendala, yaitu hanya berpikir ingin rekonsiliasi, ingin rujuk, ingin ABCD, tapi tidak ada jalan keluar. Carilah jalan keluar dari sebuah kendala tadi. Pelajarilah baik-baik. Mau dibawa kemana semangat ini. Ya, semangat hidup yang kalian punya harus betul-betul mempunyai semangat yang tidak juggling, yang tidak bingung. Percuma semangat saja sih, tapi semangatnya masih KW-KW, masih bimbang. Iya enggak sih, itu doang, enggak ada guna, percuma. Kalau kalian mempunyai semangat, ya betul-betul yang tidak juggling lagi gitu loh. Semangatnya yang betul-betul yang bukan KW-KW gitu loh. Kalian betul-betul bersemangat. Ini mau seperti apa? Kendala saya pelajari, saya coba menyeimbangkan kendala tersebut, satu persatu dipilah kendalanya agar bisa selesai. Nah, itu kendala yang kalian jalani ya.
sehingga kalian bisa mendapatkan sebuah perjalanan dari sebuah kendala. Ya. Kondisi sudah kalian pelajari matang-matang. Pelajari sebuah kondisi, kendalanya kalian pelajari sehingga kalian mendapatkan perjuangan dari sebuah kondisi, yaitu kendala yang sudah kalian netralisirkan sehingga kalian tidak juggling kembali karena sebuah kendala, ya sayang ya. Dan kita ambil di sini dari sebuah kondisi, kesimpulannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katanya. Oke, 11. Mintanya. Oke, dikasih 11. Sip. 11 kita taruh 1 di sini. Taruhnya di mana? Di sini saja ya. Oke, nanti kita kembalikan di sana. Kelihatan tidak? Oke. Kelihatan ya? Oke. Kita mulai. Dari kesimpulannya adalah, kesimpulan dari apa ini? Season 2 dari sebuah kendala. Ya. Kendalanya adalah kalau kondisi tadi tidak bisa kita kesimpulkan, ya, karena ini pasti disimpan sama energi, tidak boleh berlanjut ya, karena kita tidak boleh terlalu panjang ya. Oke, ini bukan kesimpulan akhir, tapi menyatakan tentang sebuah kesimpulan apa yang harus dilakukan untuk sebuah faktor dan kendala ya. Kendala yang harus kita kesimpulkan adalah apa yang terjadi yang harus kita lakukan, yaitu kendala yang berjalan. Semangatlah dalam hidup. Apapun yang kalian perbuat, pasti kalian bisa mendapatkan sebuah perjalanan dikala kendala itu sudah kalian atasi. Apapun yang menjadi kondisi kendala kalian yang digantung, yang tidak dianggap, tidak punya tujuan hidup kalian gantung, ya Tuhan juga akan memberikan karma. Tapi dikala kalian tidak belajar dari sebuah kendala dan proses hidup, dari sebuah kondisi dan kendala hidup, kalian tidak mau belajar, ya kalian pun juga menghadapi yang namanya karma. Karma bisa saja tergantung juga dari amal dan ibadah kalian. Karma juga bisa menggantungkan hidup kalian juga. Mau yang mana? Pilihlah sebuah kendala yang bisa kalian adaptasikan atau kendala yang bisa kalian hentikan dari diri kalian sendiri. Mau menyelesaikan apa tidak kendala tersebut. Semangatlah dalam hidup, selesaikanlah itu kendala tersebut sehingga kalian mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dari Tuhan dan semesta. Dikala kalian sudah mendapatkan kebahagiaan, itu sesuai dengan ini. Aduh sumpah, hidung mami gatal terus dari awal sampai sekarang ini. Ini kendala. Selesaikanlah kendala sehingga Tuhan bisa memberikan keadilan yang jelas. Tetapi kalau kalian tidak menyelesaikan kendala tersebut, maka Tuhan akan tetap memberikan sebuah kendala bagi kalian, yaitu tergantungnya sebuah kehidupan yang mengambang ini. Masa kalian mau menggantungkan hidup kalian jadi mengambang? Kan tidak mau. Ya kan? Ini. Dan dikatakan di sini, semesta bilang komunikasi. Bagaimana caranya bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik? Berkomunikasilah. Jangan tidak berkomunikasi. Terutama berkomunikasi sebuah tujuan itu jelas. Tuhan juga menunjukkan sebuah komunikasi yang baik terhadap kita dan Tuhan ya. Pasti itu. Tapi
Kalau kalian mau saja tujuan ini bisa berhasil, tetapi kalian tidak bisa berkomunikasi dengan jelas dan baik, juga susah. Harapan ya tinggal harapan. Degaga harapan nami, orang Makassar. Bagaimana kalian mau harapan ini bisa jelas? Bagaimana tujuan ini bisa jelas? Bagaimana komunikasi bisa jelas? Kalau komunikasi dengan Tuhan saja masih abal-abal. Piye toh? Susah toh? Ora iso son. Ferguso pasti terambang-ambing ini. Jangan terobsesi dengan kalau pasangan kalian itu tidak bisa atau galon pingin kembali dengan kita. Bukan itu sayang. Kalian jangan GR, mama bilang. Tuhan itu mengombang-ambingkan sama. Kalian juga dibuat ombang-ambing sama Tuhan. Karena apa? Tujuan kalian tuh enggak jelas. Kendala itu diselesaikan dengan komunikasi yang jelas, dan mau kalian apa, tegaskan. Tegaskan dengan ketegasan yang sebenar-sebenarnya. Semangat hidup kalian harus tinggi, perjuangan kalian harus tinggi. Untuk apa sih sasaran yang kalian inginkan? Tujuan yang kalian, sasaran ini harus tepat. Kendala kalian sudah jelas, tapi sasaran kalian tidak jelas, maka susah. Kalian menginginkan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Menginginkan bisa menggenggam apapun untuk kebahagiaan. Bagaimana caranya menggenggam? Tapi kalian tidak tahu caranya. Maka kebahagiaan pun sulit kalian dapatkan. Tujuan ini harus jelas. Semangat hidup harus jelas. Jangan tidak bersemangat. Mau bahagia tapi nggak ada semangatnya. Mau bahagia tapi nggak tahu arahnya kemana. Kendalanya tidak jelas. Kendalanya tidak jelas diselesaikan atau tidak. Selesaikanlah untuk mendapatkan ini kebahagiaan. Kalau enggak ya susah. Bagaimana caranya menyelesaikannya? Inilah yang dikatakan semesta. Ya, ini bukan kesimpulan sayang. Dikatakan kesimpulan adalah bagaimana mengatasi kendalanya ini loh. Selesaikan. Carilah jalan. Komunikasikan. Kalau takut komunikasi dengan Tuhan pun juga bisa. Dengan orang-orang terdekat juga bisa. Tapi dengan bukti praktek. Bukan duduk manis diam-diam saja. Bagaimana kalian bisa? Nggak bisa. Kalian menginginkan semua kebahagiaan ini bisa kalian dapatkan. Tapi tidak ada gerak-gerak. Diam-diam baik. Nggak bisa. Nggak bakalan kalian bisa dapat bahagia kalau begitu caranya. Yang ada juga babak belur. Harapan kalian untuk sebuah takdir kehidupan yang baru tidak ada. On the river, sorry, maaf ya. Nah itu sayang ya. Ini cintaku ya. Bukalah hati dan mata pikiran kalian untuk sebuah kebaikan ya. Ya, kendala yang kalian pikir sudah selesai, keluarlah. Terlalu banyak batin yang berbicara itu tidak baik. Kalian selalu beban batin bolak-balik beban batin saja yang kalian pikirkan. Jangan menjadikan sebuah beban batin dalam hidup kalian. Nggak akan usai, nggak akan bisa. Kalau selalu menjadikan masalah itu berlarut-larut, hanya terpuruk dengan batin yang A, B, C, D, nggak bakalan selesai dan usai. Jangan mau terpuruk dengan beban batin yang itu-itu saja. Selesaikanlah sayang. Karena apa? Yang namanya kehidupan dari sebuah kondisi. Ya, kalian selalu membatin kenapa saya kendalanya selalu mendapatkan orang-orang yang player. Kenapa saya selalu dapat orang-orang player. Kenapa A, kenapa B. Akhirnya saya tidak. Keluar dari beban batin. Nah, ini bahagia lagi sama. Nih, kalian harus bisa menyelesaikan beban batin. Jangan kalian cuma bisa berucap ini playboy, playgirl, player, tapi kalian masih saja di kondisi yang tidak bahagia. Ya itu masih saja beban batin bertahan dengan orang-orang yang seperti ini. Keluar, kata semesta. Keluarlah dari kendala tersebut untuk mendapatkan ini kebahagiaan yang kalian mau. Kalau enggak, sulit, susah darling ya. Dan di sini ya,
dikatakan bahwa kalian kendala yang paling utama adalah ego. Kekecewaan kalian kecewa dengan manusia yang ego. Kalian merasa hidup dengan orang yang pride-nya tinggi, tetapi ternyata kalian sendiri ego. Kalian sendiri juga masih mempunyai pride yang tinggi. Kalian ego. Tinggalkanlah itu semua. Sehingga harapan yang kalian mau, kalian bisa dapatkan, kata semesta. Tinggalkanlah semua yang namanya ego, harga diri yang terlalu tinggi, ingin menang sendiri. Tinggalkanlah. Sehingga kalian bisa mendapatkan ya seperti yang kalian inginkan. Tinggalkanlah semua sehingga kalian tahu bagaimana caranya bersikap, bagaimana caranya bisa lepas dari semua kendala, dan di sini adalah kartu. Buku terakhir adalah solusi. Baik-baik cari solusi. Tuhan akan memberikan solusi ketika kalian melepas ini. Melepaskan ini, Tuhan akan memberikan solusi dari sebuah kendala. Inilah kendala dari sebuah solusi ya, akan Tuhan beri, di mana kalian bisa bahagia, sejahtera, apapun bentuknya kebaikan, dikala kalian betul-betul mengingat Tuhan dan bisa berjalan di jalan Tuhan, mencintai diri sendiri dan tahu memakai mata, hati dan jiwa ya. Pelajari ini ya, pelajari semua tentang kondisi ini mulai dari season 1, season 2 ya, bahwa kondisi dan kendala ini apa yang harus kalian pelajari dari sebuah perjalanan hidup, yaitu perjuangan untuk mendapatkan solusi kendala dan kondisi bisa kalian atasi. Mengatasi kondisi, mengatasi kendala dengan solusi. Apa pelajari dari sebuah kondisi ini? Sehingga solusi itu akan kalian dapatkan dengan pasti dan tepat. Oke, sayang. Nanti kita lanjut ke season ketiga ya, tentang sebuah tadi ini kondisi, ini tentang kendala yang bisa kita dapatkan dari sebuah kondisi. Dari sebuah kondisi ini apa yang kita dapatkan setelah kita mempelajarinya ini. Nanti setelah kita mempelajari kondisi yang kita dapatkan apa, nanti semesta akan memberi. Setelah kita mendapatkan apa yang dari semesta di dalam kondisi, maka semesta akan ya, ini ya, semesta akan memberikan ya, semesta akan memberikan sebuah solusi tentang kendala. Bagaimana caranya ya, mengatasi kondisi dan mengatasi kendala sehingga mendapatkan hasil akhir. Nanti kita bicara tentang hasil akhir. Oke sayang ya, pelajari baik-baik ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Mami ingin kalian paham, Mami ingin kalian bisa benar-benar belajar ya, belajar yang sebenar-benarnya, bukan belajar ini kartu-kartu tarot, bukan, tapi belajar tentang perjalanan hidup. Apa sih, bagaimana sih gitu loh yang kalian harus ajukan dalam sebuah pernyataan hidup yang kalian ingin ajukan kepada Tuhan. Nah, karena apa? Ingatkan sekali lagi, doa itu adalah apa? Doa itu bisa menjadi doa untuk diri kita sendiri. Perkataan itu adalah doa. Pahami tentang sebuah perkataan ya. Jangan semena-mena dan seenak-enaknya ngoceh, bacot. Itu semua tercatat sayang. Jangan kita bermain dengan kata-kata ya. Bahaya, bisa membawa ke diri kita juga. Ya. Oke sayang.
sekian dulu di season 2. Nanti kita kembali lagi ke season 3 ya. Pelajari dulu ini sayang ya, biar kalian tahu seperti apa. Paham. Jangan selewat-lewat aja gitu loh maksud Mami. Kalian kalau mendengarkan itu betul-betul mendengarkan secara hati dan batin. Jangan lewat-lewat aja, percuma, nggak guna. Besoknya juga kalian manyun lagi, besok kalian juga begitu-begitu aja. Nggak akan sembuh-sembuh, percuma, sayang, buang kota kalian, kasihan. Mami ingin kalian juga bermanfaat untuk diri kalian, bukan tidak ada manfaatnya. Mami ingin memberikan sebuah manfaat yang bisa kalian gunakan dan kalian jalani di kehidupan kalian. Dan bermanfaat untuk apa, kemana, akan apa, itu yang ingin Mami sampaikan. Karena Mami sayang dan cinta sama kalian. Belajarlah untuk healing yang benar, bukan yang abal-abal. Karena apa? Semua itu diri kalian, orang lain gak ada guna. Di mana diri kalian mau, ya kalian bisa. Kalau diri kalian gak mau 1000 manusia yang memberikan masukan, bodoh amat, lewat saja, mengapung saja kayak di sungai itu. Ikan. Oke sayang, pahami ya. I love you so much ya. Jangan lupa ya, tetap subscribe, komen, dan like ya. Dan buat kalian yang mau pesan kopi, masker, dan konsul privat juga masuk komunitas, lanjut ke admin. Hanya satu admin yang ada di subscribe ya. Dan untuk admin-admin di grup MDF itu semua tercatat. Di luar daripada itu tidak ada hubungannya dengan MDF. Hanya satu admin MDC. Pahami ya, hanya satu admin MDC dan rekening admin cuma satu, BCA ya, atas nama Ino. Selebihnya itu tidak ada ya. Hati-hati kalian yang mengatasnamakan Mami Dona, hati-hati yang mengatasnamakan MDC, hati-hati yang mengatasnamakan MDF. Konfirmasilah kepada admin apabila terjadi sesuatu sayang ya. Oke darling, I love you so much. Bye. Ketemu nanti kita di season 3. Bye. Dadah.